Selamat sore, perkenalkan nama saya Gabriel Fredrik Silaban dengan ujung NIM 051 dari kelas L1. Di sini saya akan membuat tutorial cara composite bed and cropping bed. Sebelumnya saya berjelas terlebih dahulu apa itu composite bed. Jadi composite bed itu adalah teknik menggabungkan dua atau lebih gambar berbeda dengan resolusi yang berbeda. Composite band sering juga disebut sebagai citra komposit, karena dalam processing citra akan melakukan komposit penggabungan tiga kanal band untuk mendapatkan warna merah, hijau, dan juga biru. Nah, nanti itu ada banyak composite bandnya. Cuman, composite band yang paling populer itu ada warna alami atau natural color, kemudian ada warna inframerah atau color infrared, dan terakhir ada berbagai indeks vegetasi atau vegetation index. Langsung saja kita mulai tutorial membuat composite band-nya. Sebelum itu kita download terlebih dahulu datanya di USGS. Caranya kita bisa mengetik terlebih dahulu itu pet and row Indonesia. Gunanya apa? Gunanya untuk mempermudah kita mencari atau mengetik nomor angka pet and row nanti di USGS-nya. Nah, ini ada contohnya. Nah, kita bisa melihatnya dari sini. Jika sudah, kita langsung masuk ke USGS. Kita bisa searching USGS. Nah, pilih yang paling pertama ini, USGS Art Explorer. Dari sini, dari Polygon. Ini nanti sebelumnya teman-teman cari dulu di mana letak pulaunya kalian masing-masing. Setelah dapat, itu kalian bisa ke bagian ini. Nah, nanti di bagian sini kalian bisa memilih di bagian select geodesing method, kalian pilih pet and row, kemudian di sini pilih polygon. Setelah polygon, langsung add koordinat. Kalau teman-teman bisa tahu longitudenya sama ini, kita langsung masukkan saja. Cuman saya di sini mencobanya. Ini pilih saja di bagian sini. Sini. Pilih saja bagian-bagiannya. Nah, seperti ini. Lakukan pemblokan. Nah, jika sudah diblok, itu kita masuk ke bagian select from datanya. Di sini saya mengambil dari tahun 22 sampai tahun 2024. Terus kita pergi ke cold cover. Untuk cold covernya ini kita kurangi di bawah 20%. Misal saya ambil di 19%. Jika sudah, kita bisa pergi ke dataset. Dataset itu kita pilih di bagian Landsat. Setelah pilih bagian Landsat, kita pilih di Landsat Collection 2, level 2, kemudian centang yang Landsat 8-9. Jika sudah, kita bisa langsung saja ke bagian result. Nah, di sini sudah keluar data-datanya, teman-teman bisa memilih sesuka hati mana yang paling ini. Misal saya ambil ini. Nah, untuk mendownloadnya tinggal tekan product option, kemudian lakukan pengunduhan. Berhubung saya sudah mengunduhnya, mungkin langsung saja. Jika sudah masuk ke dalam pengunduhannya tadi, kita bisa membukanya, kemudian mengekstraknya terlebih dahulu. Caranya sama. File tadi itu kita ekstrak, kemudian kita ekstrak. Nah, ini tampilan sudah saya ekstrak. Oke, setelah kita tadi download datanya, selanjutnya kita akan mengolah datanya. Terlebih dahulu kita akan masuk ke ArcGIS, kemudian kita akan membuat composite band-nya dengan cara kita add data. Nah, masukkan data yang sudah kita unduh tadi. Misal saya tadi masukkannya ke connect to folder di bagian unduhan. Nah, yang ini setelah yang diunduh, kemudian langsung kita OK. Setelah itu tampilannya akan berubah jadi seperti ini.
Nah, di sini kita bisa tinggal memilihnya saja dari B1, komposit-kompositnya dari B1, B2, B3, 4, 5, 6, 7. Dengan cara menekan CTRL ketika lagi mengetiknya. Jika sudah, kita bisa pergi ke Add. Tunggu prosesnya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Composite Band-nya. Untuk namanya, biar mempermudah, kita ubah menjadi B1. Ini terserah mau diubah apa, tapi saya ubah jadi B aja, biar mempermudah doang. B4, B5, B6, B7, B8. Jika sudah, kita bisa pergi ke bagian search ini dengan cara klik Windows, kemudian search, atau bisa dengan cepat tinggal CTRL plus F saja. Nah, di sini kita cari Composite Band. Composite Band. Enter. Pilih yang ini, Composite Band Data Management. Nah, untuk input raster, kita bisa menekan yang panah ke bawah ini. Di sini ada B1 sampai B8. Buat secara berurutan. Misal B1. Ditunggu prosesnya. Nah, lakukan hal yang sama sampai B8. Ingat harus berurutan. Jika tidak berurutan akan terjadi error. B4, B5, B6, B7, B8. Jika sudah, di bagian output restart ini kan ada gambar folder ya. Ditekan, kemudian bisa saya tempatkan di sini. Nah, di sini kita bisa langsung membuat geodatabase-nya. Caranya gimana? Caranya ini ada bagian new file geodatabase, tinggal klik. Nah, di sini kita bisa membuat nama filenya. Kita buat composite band saja. Dengan catatan, ini tidak boleh ada spasi. Jika ada spasi, maka hasilnya tidak keluar atau error. Jika sudah, langsung save file yang tadi. Nah, di sini kita buat namanya hasil composite band. Tidak boleh ada spasi juga. Kemudian save. Nah, jika sudah seperti ini, langsung oke saja. Tunggu prosesnya. Nah, jika sudah seperti ini, itu tandanya hasil composite band-nya telah keluar. Di sini untuk B1 sampai B8 tadi, bisa langsung kita matikan saja uncentangnya. Ini kita uncentang saja B1 sampai B8. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan kombinasi bandnya pada setiap pengaplikasiannya. Yang pertama sekali kita akan buat dulu natural color, di mana kodenya itu merahnya itu 4, birunya itu 2, dan greennya itu 3, dan bluenya itu 2. Nah, ini merupakan tampilan dari natural color. Selanjutnya kita akan mencoba file false color dengan kode 764. 764. Ini merupakan tampilan dari false color. Dan selanjutnya kita akan menggunakan color infrared. Kodenya itu adalah 5, 4, dan 3. Ini tampilan dari color infrared. Lakukan hal yang sama pada tiap pengaplikasian. Sini saya percepat saja.
Nah, tadi itu merupakan beberapa kombinasi band beserta pengaplikasiannya. Di sini setelah itu dan selesailah hasil dari composite band. Selanjutnya kita akan melanjutkan bagian cropping. Caranya gimana? Caranya kita bisa pergi ke Windows, kemudian katalog. Nah, di sini kita pilih tempat file penyimpanannya. Misal saya letakkan di sini, kita klik kanan, new, save file, dan untuk namanya kita buat saja cropping. Saya buat crop, untuk tipenya kita jadikan polygon. Untuk koordinat sistemnya, edit, kita gunakan WGS 1984. Kemudian OK. Setelah itu OK kembali. Nah, selanjutnya ke bagian editor. Bagian editor, start editing. Untuk itu kita aktifkan create feature. Yang ini create feature kita tekan. Nah, di sini kan ada dia di bagian cropping yang kita buat tadi. Nah, ini polygon kita ganti ke rectangle. Blok sesuai yang kita inginkan. Misal saya buat di ini. Nah, sudah, kita pergi ke Windows, kemudian katalog. Oke, kemudian kita pergi ke image analysis. Pada proses ini kita tekan clip. Ini langsung di close. Jika tampilannya sudah seperti ini, itu tandanya kita sudah benar melakukan angka yang benar. Kita pergi ke editor, stop editing. Sebelumnya itu kita save terlebih dahulu, save edit, kemudian stop editing. Nah, ini merupakan hasilnya. Nah, ini untuk hasil cropping, dan ini untuk hasil dari clip. Bisa dilihat, ini hasilnya. Ini untuk cropping, dan ini untuk yang kita composite band tadi. Nah, demikian tutorial untuk hasil composite, untuk membuat composite band, cropping, dan juga clip. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian layout. Caranya, di file, kita pilih backend setup, kemudian pilih orientasinya landscape. Setelah itu OK. Kita masuk ke bagian layout view yang kecil ini yang di sudut bawah kiri. Tekan. Nah, di sini kita langsung sesuaikan saja ukurannya. Nah, baik. Ini bisa langsung kita lakukan zoom in, ditekan saja sampai keseluruhan. Nah, kita geser. Nah, misal seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita membuat kotak. Caranya gimana? Kita pergi ke bagian kotak putih ini, bagian rectangle. Klik, kemudian kita alokasikan. Oke, ini klik kanan, pilih properties, dan file colornya ubah menjadi warna putih. Kemudian OK. Biar cepat kita bisa mengkopinya, karena ini sama yang dibutuhkan. Caranya sama ya teman-teman ya, dengan CTRL plus V. Oke, jika sudah, kita tinggal masukkan teksnya. Bagian teks ini yang huruf A kita tekan, kita tekan di tengah. Di sini kita ganti namanya saja dengan namanya itu kita ganti
dengan nama composite band dan grouping. Dasar-dasar penginderaan jauh. Kita berhubung tadi berhentinya di vegetation analysis, jadi kita ketik vegetation analysis. Kita ubah change simbol rival, kita ubah menjadi Times New Roman. Kita bold, untuk size-nya kita jadikan 16, kemudian oke, kemudian kita rata tengah, kemudian oke. Nah, ini hasilnya tadi, ini untuk judul petanya. Selanjutnya, kita pada kolom kedua itu bisa pergi ke insert, kemudian legend, dan ini kita masukkan style composite band-nya. Kemudian berikutnya, ini kita ganti lagi menjadi Times New Roman. Kemudian berikutnya terus selesai. Kita letakkan di bagian sini. Oke. Tadi kelewatan, kita pergi ke insert untuk mengaktifkan arah mata anginnya. Pilih not arrow. Bebas mau yang mana, tapi saya mau menggunakan yang ini. Kemudian oke. Kita tarik saja, kita letakkan di sini. Kita besar. Nah, selanjutnya pergi lagi ke insert, kita pilih scale bar. Kita contoh mengambil yang scale bar 1, kemudian oke. Selanjutnya pergi lagi ke insert, pilih scale text. Yang pertama sekali, oke. Nah, sudah jadi arah mata anginnya. Selanjutnya kita akan membuat kolom yang keempat ini. Caranya gimana? Kita bisa bagian insert, kemudian data frame. Ini kita tarik, kita sesuaikan. Sama pada umumnya kita melayout peta. Oke, sesudah itu kita pergi ke add data, kemudian kita pilih batas provinsi Desember 2019 Dukcapil. Add kembali, dan tada, ini langsung saja kita zoom in di bagian wilayah kajian kita. Oke, jika sudah, kita bisa klik kanan, pilih properties. Untuk itu kita pilih grid, new grid. Ini sudah betul yang pertama. Berikutnya, yang ini kita pilih label only. Berikutnya, dan finish. Kita klik lagi new grid, pilih yang kedua, measured grid. Kemudian berikutnya, pilih label only. Berikutnya, finish. Kemudian oke. Nah, ini dia sudah. Kita bisa mengklik kanan lagi. Kita pilih properties. Nah, di bagian extend indicator, ini ada layers, kita pindahkan ke kanan. Kemudian oke. Nah, itu tadi fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menitikkan lokasi kajian kita itu berada di mana. Nah, jika sudah, untuk step yang terakhir, itu kita bisa pergi ke insert, pilih picture, pilih logo Unsri. Masukkan logo Unsri.
Setelah itu kita pilih teks lagi, kita masukkan teks. Ini kita masukkan nama kita, nama lengkap, kemudian name, dan kelas. Seperti biasa, change simbol, Arial pindah ganti ke Times New Roman. Bold kita ubah menjadi 14, oke. Kata tengah, oke. Nah, selesai sudah layout kita. Untuk mengganti-ganti layout composite band-nya itu gampang. Itu caranya langsung saja di sini ubah dengan sesuai pengaplikasiannya. Misal kita ubah ke software infrared 7, 5, dan 4. Nah, dia langsung berubah otomatis. Dan untuk namanya juga, ini tinggal kita ganti menjadi dari vegetation, kita ganti menjadi software infrared. Software infrared. Tinggal oke saja. Dan lakukan hal yang sama pada setiap kombinasi bandnya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman bisa menggantikannya saja langsung. Oke, baik, selesai sudah, dimulai dari composite band, crop, clip, dan juga layout. Jadi, kesimpulannya itu adalah pada bagian cropping itu untuk memotong bagian wilayah yang pengen kita lihat saja. Ibaratnya itu akan semakin detail karena sudah kita crop. Begitu juga dengan clip. Clip itu wilayahnya bagian transparannya. Jadi kita bisa melihat langsung. Dan untuk kombinasi band itu dia memadukan antara dua atau lebih gambar berbeda dengan resolusi yang berbeda juga. Untuk sarannya, saya harap untuk kedepannya para asisten dalam menjelaskan itu suaranya bisa lebih kuat lagi supaya kedengaran jelas oleh praktikan. Dan juga suatu pemaparan materi itu jangan terlalu cepat-cepat, Kak Bang. Agar apa? Agar kami tidak ketinggalan. Saya harap itu bisa menjadi bahan pertimbangannya. Mungkin itu saja untuk hasil untuk kesimpulan dan saran saya pada praktikum kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.